Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA bersama Ibu Susan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Ya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, dan yang ketiga Kingdom Fungi. Ya. Oke. Untuk Kingdom Plantae atau Kingdom tumbuhan adalah kerajaan tumbuhan. Ya. Cirinya pertama memiliki klorofil, yang kedua memiliki dinding sel. Ya. Dan yang ketiga autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya eukariotik atau telah memiliki membran inti, dan yang selanjutnya multiseluler atau memiliki banyak sel. Ya, itu ciri-ciri dari Kingdom Plantae atau tumbuhan. Oke. Nah, Kingdom Plantae atau Kingdom tumbuhan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tumbuhan yang tidak berpembuluh, dan yang kedua ada tumbuhan yang berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh ya meliputi seluruh jenis tumbuhan lumut atau nama lainnya adalah Bryophyta. Ya, contohnya lumut daun atau Bryophyta. Selanjutnya ada lumut hati, Hepatophyta. Selanjutnya ada lumut tanduk, Anthocerophyta. Ya. Oke. Untuk bermacam-macam jenis lumut tersebut ya, itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, silahkan kalian lihat gambarnya. Oke, untuk yang kedua, tumbuhan tidak berpembuluh tadi yang pertama, dan yang kedua adalah tumbuhan berpembuluh. Ya, tumbuhan berpembuluh itu dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada kelompok Pteridophyta. Dan yang kedua ada kelompok Spermatophyta. Kelompok Pteridophyta adalah kelompok paku-pakuan. Ya. Cirinya telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ya. Oke. Contohnya tumbuhan paku yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis ya. Contohnya paku sarang burung atau nama ilmiahnya adalah Asplenium nidus. Yang kedua contohnya Selaginella sp. Yang ketiga contohnya paku suplir atau Adiantum sp. Dan yang terakhir contohnya paku ekor kuda atau Equisetum. Ya. Oke, kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu tumbuhan berbiji atau namanya Spermatophyta. Pada Spermatophyta itu dibagi lagi kelompoknya ke dalam dua kelompok. Ada tumbuhan yang berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan yang kedua ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Ya. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah pohon melinjo. Yang kedua ada pohon pinus. Ketiga ada pakis haji. Nah,
pada contoh-contoh tumbuhan tersebut mereka memiliki biji yang terbuka, ya. Artinya bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Ya, seperti itu, ya. Nah, untuk yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Ya, jadi bijinya ditutupi oleh daging buah. Ya, untuk angiosperme itu dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada yang dinamakan dengan monokotil atau tumbuhan berkeping biji 1. Dan yang kedua ada dikotil atau tumbuhan berkeping biji 2, ya. Contoh monokotil bisa kita lihat dari daunnya. Kalau monokotil daunnya lancip, ya, menjarum. Itu untuk monokotil, contohnya padi, ya, jagung, itu monokotil. Nah, contoh untuk dikotil, daunnya menjari, tulang daunnya menjari, ya. Contohnya buah mangga, ya, dan yang lainnya, ya. Itu untuk kingdom Plantae. Nah, selanjutnya kita masuk ke kingdom Animalia atau kingdom hewan. Ya. Pada kingdom Animalia dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau nama lainnya adalah invertebrata. Dan yang kedua, hewan yang memiliki tulang belakang atau nama lainnya adalah vertebrata. Untuk hewan invertebrata itu dikelompokkan lagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kelompok porifera, hewan berpori, ya. Yang kedua ada Solenterata atau Cnidaria, artinya hewan berongga. Yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat ada Nematoda atau cacing gilik. Yang kelima ada Annelida atau cacing beruas-ruas. Yang keenam ada moluska atau hewan lunak. Yang ketujuh ada arthropoda atau hewan berbuku-buku. Yang kedelapan ada echinodermata atau hewan berduri. Terakhir ada serangga. Itu untuk hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata, ya. Nah, selanjutnya untuk hewan bertulang belakang atau vertebrata juga dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama Pisces, ya. Pisces, ciri utamanya dia memiliki sirip, ya. Yang kedua memiliki sisik, ya. Tuh. Pada Pisces ada yang bertulang keras dan ada juga yang bertulang rawan. Ikan yang bertulang keras atau yang namanya Osteichthyes, ya. Contohnya adalah pada hewan atau pada ikan hiu dan ikan pari. Nah,
Kalau hewan yang bertulang rawan atau kondritias itu contohnya ikan-ikan yang sering kita temukan. Contohnya ikan mas, ikan nila, ya, dan ikan yang lainnya. Kelompok yang kedua adalah amfibia. Hewan amfibia dia dapat hidup di dua alam. Ada yang di daratan dan juga ada yang di perairan, ya. Contohnya, silakan kalian tulis. Salah satu contohnya adalah katak, ya. Silakan yang lainnya kalian tulis 3 contoh hewan amfibia, ya. Oke, kelompok yang ketiga adalah reptilia. Reptilia ini salah satu ciri utamanya adalah berjalan dengan cara melata, ya. Itu salah satu contohnya adalah kadal, ya. Kadal dia memiliki kulit yang kering, terus menanduk dan bersisi, ya. Silakan kalian tulis lagi 3 hewan reptilia. Oke. Kelompok yang keempat adalah kelompok Aves. Pada kelompok Aves atau kelompok unggas-unggasan, ya, salah satu contohnya adalah burung. Dia memiliki 2 macam alat gerak. Alat gerak yang pertama adalah sayap, yang kedua adalah kaki, ya. Nah, silakan kalian tuliskan beberapa atau 3 saja kalian tuliskan contoh dari hewan Aves, ya. Untuk kelompok yang kelima adalah mamalia. Ciri utamanya adalah memiliki kelenjar yang namanya kelenjar mamae, ya. Yang kedua, ya, dia memiliki rambut, ya, dan juga bernapas dengan paru-paru, ya. Silakan tuliskan 3 contoh hewan mamalia, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian, ya. Simak terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.